Doa dimulai. Ada suaranya, nggak ada suaranya mas. Itu berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua murid yang telah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Ibu akan menjelaskan tujuan masuk ke kelas ini itu sebenarnya Ibu ini masih mahasiswa semester 7 di jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi atau yang kalian kenal itu UNSIL gitu. Nah, namun di sini juga Ibu sedang melaksanakan tugas kewajiban dari kampus yaitu mengajar atau bisa disebut dengan PLP. Nah, pada pelaksanaan PLP ini Ibu kebetulan kebagian mengajar di sekolah SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya, khususnya pada mata pelajaran geografi, dan kebetulan saya memegang di kelas 10 MIPA 1. Nah, kebetulan juga saya itu di grup Pamongi oleh Bapak Haji Akmal Arif. Ibu di sini akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutia Nusafarina. Bisa dipanggil Ibu Mutia atau Ibu Mumus. Saya berasal dari Kota Tasikmalaya, tepatnya di Jalan Kapten Aceh nomor 56. Mungkin cukup sekian dari perkenalan saya. PowerPoint-nya udah muncul belum? Sudah. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja ya. Di sini Ibu akan memaparkan materi yaitu tentang jenis-jenis peta dan penggunaannya. Nah, sebelum masuk ke materi, udah sampai mana ya materi yang udah disampaikan sama Pak Haji Akmal? Materi yang udah dipelajari, yang udah sampai mana ya? Apa? Pengetahuan dasar pemetaan. Langsung mulai saja ya ke dalam materi jenis-jenis peta dan penggunaannya. Di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar terlebih dahulu. Yang pertama, terdapat KD 3.2 yaitu memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Dan yang kedua, KD 4.2 yaitu membuat peta tematik wilayah provinsi atau salah satu pulau di Indonesia berdasarkan peta rupa bumi. Nah, selanjutnya terdapat indikator pencapaian kompetensi. Di antaranya yang pertama yaitu membedakan jenis-jenis peta dan penggunaannya. Yang kedua, memberikan contoh fungsi dan manfaat peta. Yang ketiga, membedakan citra foto dan citra udara. Dan yang terakhir, mengemukakan manfaat penginderaan jauh. Nah, selanjutnya terdapat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui diskusi dan literasi, siswa dapat menemukan data dan informasi tentang jenis-jenis peta dan penggunaannya dengan baik. Yang kedua, melalui diskusi ini, siswa dapat memberikan contoh fungsi dan manfaat peta dengan kritis. Yang ketiga, melalui diskusi ini, siswa dapat membedakan citra foto dan foto udara dengan baik. Dan yang terakhir, melalui diskusi dan literasi, siswa dapat mengemukakan manfaat penginderaan jauh dengan baik. Nah, langsung saja ya ke materi. Apa yang Anda ketahui tentang peta? Di sini silakan siapa yang mau menjawab definisi dari peta tersebut. Silakan siapa yang mau menjawab definisi dari peta tersebut. Yang mau menjawab, Ibu berikan poin plus untuk kalian. Saya Bu. Boleh siapa ya?
Silakan di sini siapa yang mau menjawab definisi dari peta atau Ibu tunjuk ya? Saya, Bu. Ya, silakan siapa? Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai ketampakan jika dilihat dari atas dan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Siapa yang tadi itu menjawab pertanyaan? Rida. Absennya nomor berapa? 29. Baik, mungkin lebih jelasnya Ibu akan paparkan. Peta secara umum merupakan bentuk rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Nah, jadi secara garis besar ini peta merupakan gambaran muka bumi yang memiliki sistem proyeksi dan skalanya. Nah, jadi jika kita melihat pada gambar permukaan bumi atau suatu wilayah bumi yang tidak memiliki proyeksi, skala gitu beserta komponen-komponen petanya itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah peta. Jadi peta itu harus terdiri dari bagian skala, komponen peta dan lain sebagainya. Untuk pengertian peta sendiri apakah mudah dipahami atau kurang jelas ya? Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya. Apakah definisi dari peta yang sudah Ibu jelaskan mudah dipahami atau masih kurang jelas? Sudah jelas. Sudah jelas. Ya, baik, makasih. Dilanjutkan ya. Nah, terdapat 3 hal penting yang terkait dengan peta. Yang pertama, ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema dan judul. Nah, udah jelas ya. Jadi, kalau misalnya peta itu harus terdapat tema sendiri di wilayah masing-masing gitu. Dan harus terdapat judul petanya. Yang kedua, ada proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. Nah, jadi jika kalian mau menggambarkan suatu peta wilayah masing-masing, jadi kalian itu bisa dipindahkan ke dalam bidang datar, misalnya kepada kertas yang akan digunakan gitu. Yang ketiga, ada proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Jadi jelas ya kalau misalnya skala ini harus terdapat skala dan komponen petanya gitu. Nah, berikutnya di sini terdapat jenis-jenis peta, di antaranya berdasarkan isi, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan skala. Nah, silakan ada yang mengetahui yang termasuk ke dalam jenis peta berdasarkan isi itu apa aja? Silakan Najwa barangkali mau menjawab jenis peta berdasarkan isi itu apa aja gitu. Peta Gimana? Kurang jelas? peta koreografi, Ya? peta topografi, peta dunia. Ya, baik. Terima kasih Najwa. Najwa absen berapa ya? 27. Baik, terima kasih. Nah, selebihnya Ibu akan jelaskan ya.
Nah, di sini yang termasuk kepada jenis peta berdasarkan itu yang pertama peta umum, di mana suatu peta umum ini dapat menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Nah, peta umum ini juga diklasifikasikan menjadi 3 macam, diantaranya peta korografi, peta topografi, dan peta dunia yang tadi udah disebutkan oleh Najwa. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat macam-macam dari peta umum, diantaranya peta korografi. Nah, peta korografi ini merupakan peta yang menampilkan permukaan bumi secara keseluruhan atau sebagian permukaan bumi secara umum. Nah, jadi peta korografi ini merupakan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala kecil, seperti contohnya itu terdapat di sebuah atlas gitu. Nah, ini contohnya seperti di gambar samping ini ya. Nah, selanjutnya peta topografi. Peta topografi ini merupakan peta yang menampilkan bentukan relief di permukaan bumi. Nah, jadi peta topografi ini dapat menyajikan suatu informasi tentang permukaan bumi dan bentukan reliefnya. Ditambah juga dengan penampakan permukaan seperti pengairan, fisik, dan budaya. Nah, untuk melengkapinya itu, relief muka bumi ini dapat digambarkan pada peta dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan ketinggian tempat yang sama atau bisa disebut dengan garis kontur. Nah, selanjutnya terdapat peta dunia. Peta dunia merupakan peta umum dengan berskala sangat kecil yang cakupan wilayahnya itu sangat luas. Nah, jadi peta dunia ini dapat menyajikan suatu informasi dan letak wilayah setiap negara. Slide berikutnya terdapat peta tematik. Nah, peta tematik ini juga bisa dikatakan sebagai peta khusus. Peta tematik merupakan segala sesuatu di permukaan bumi yang menggambarkan secara fisik maupun sosial budaya. Misalnya peta curah hujan, peta bencana, dan peta kepadatan penduduk. Nah, peta tematik ini juga mempunyai ciri yang menonjol gitu, sesuai tema yang bergantung pada tujuan pemetaannya itu sendiri. Contoh di sini terdapat peta curah hujan pada bulan Agustus 2021. Nah, selanjutnya jenis peta berdasarkan bentuk. Nah, peta jenis berdasarkan bentuk ini terbagi menjadi 3 diantaranya. Yang pertama peta digital. Nah, peta digital ini peta yang dibuat menggunakan komputer. Misalnya dapat lebih mudah dilakukan menggunakan perangkat lunak tertentu. Jadi peta digital ini bisa kita gunakan seperti Google Maps di perangkat kalian itu sendiri. Nah, mungkin Ibu akan menjelaskan kembali peta timbul. Peta timbul merupakan peta yang dibuat secara 3 dimensi. Nah, peta timbul juga ini bisa disebut dengan peta 3 dimensi. Jadi, peta 3 dimensi ini merupakan peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya gitu. Jadi, pada peta relief, selain unsur ruang ini berupa panjang dan lebar, dapat disajikan pula unsur ketinggiannya. Dengan kata lain, pada peta relief ini kita dapat melihat suatu permukaan bumi dengan jelas gitu. Contohnya ini seperti gambar di samping berikut. Nah, yang ketiga terdapat peta datar. Peta datar merupakan peta yang dibuat pada bidang datar. Nah, peta datar juga merupakan peta yang dibuat pada suatu bidang datar, misalnya itu seperti kertas, misalnya untuk menunjukkan ketinggian gitu.
Nah, selanjutnya di sini terdapat jenis-jenis peta berdasarkan skala ini, di antaranya yaitu terdapat peta skala kecil. Nah, peta skala kecil ini memiliki skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Nah, jadi pada peta skala kecil ini dapat digunakan untuk suatu perencanaan umum dan studi yang strategis gitu. Yang selanjutnya terdapat pada peta skala sedang. Nah, peta skala sedang ini memiliki skala antara 250.000 sampai 1:500.000. Nah, jadi peta skala sedang ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan peta dengan wilayah yang agak besar, misalnya peta Provinsi Jawa Barat. Nah, selanjutnya peta besar. Nah, peta besar ini juga memiliki skala antara 1:5.000 sampai 1:250.000. Nah, jadi peta skala besar ini dapat digunakan untuk keperluan perencanaan wilayah yang praktis dan pemetaan administrasi seperti desa ataupun kecamatan wilayah yang sempit. Misalnya wilayah yang sempit itu seperti peta kelurahan. Seperti itu. Nah, selanjutnya peta kadaster. Nah, peta kadaster ini menunjukkan wilayah peta tanah atau yang terdapat pada sertifikat tanah. Nah, peta kadaster juga memiliki ukuran skala di antaranya 1:100 sampai 1:5.000. Jadi peta kadaster ini sangat kecil gitu dibandingkan yang lainnya. Bagaimana itu, Najwa? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Oh iya, dikira ada pertanyaan atau Ibu menjelaskannya terlalu cepat atau gimana ya? Takutnya Tidak, Bu. terlalu cepat. Ya, Bu. Oh iya, baik. Terima kasih. Nah, Sama-sama. bisa dilanjutkan ya? Nah, selanjutnya itu jenis peta berdasarkan skala, yaitu peta geografis. Nah, peta geografis juga memiliki skala antara 1:1 juta. Nah, pada peta geografis dapat digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang sekumpulan negara yang terdapat di bumi gitu. Misalnya seperti peta Indonesia. Nah, pada gambar di samping ini gitu. Nah, dan yang terakhir terdapat fungsi peta. Di antaranya dapat menunjukkan posisi atau lokasi di permukaan bumi. Nah, fungsi peta ini betul ya, kita bisa lihat di mana sih suatu kota Tasikmalaya itu, apakah sebelah mananya Ciamis gitu. Jadi pada fungsi peta yang poin pertama itu kita bisa tahu lokasi dari posisi suatu daerah itu tersebut. Bahkan suatu kota dan suatu tempat itu yang akan kita kunjungi itu pasti kita bakalan tahu gitu. Nah, untuk fungsi peta yang kedua, dapat memperlihatkan ukuran. Nah, ukuran itu diantaranya luas, jarak, arah suatu tempat. Nah, jadi pada fungsi peta ini karena kita bisa tahu sebesar apa sih negara Indonesia itu, besar nggak sih gitu, atau kecil nggak sih gitu, lebih besaran daripada negara Malaysia atau Singapura gitu, negara Indonesia itu. Nah, yang ketiga, dapat menggambarkan bentuk-bentuk benua, negara, gunung, sungai, ataupun yang lain sebagainya. Poin selanjutnya dari fungsi peta itu dapat mengetahui kondisi wilayah yang akan diteliti. Nah, jadi untuk para peneliti ini, mereka pasti membutuhkan peta untuk mengetahui
wah di mana ya lokasi sebenarnya yang akan diteliti gitu. Misalnya Ibu nih akan meneliti suatu lahan kosong di salah satu lahan yang belum dikembangkan untuk suatu tanaman sorghum di misalnya di Majalengka. Nah, jadi kita itu harus tahu gitu, harus mengetahui juga dan bisa dapat menentukan suatu lokasi itu di peta tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya dapat menyajikan data tentang potensi wilayah. Nah, poin yang kelima ini misalnya potensi di suatu wilayah Jawa Barat ini pada peta itu datarannya rendah. Nah, terus kita itu bisa mengidentifikasikan gitu. Wah, ini sangat bagus nih untuk dataran rendah di daerah Ciwidey misalnya untuk budidaya tanaman apa gitu. Nah, dataran rendah ini juga bisa dimanfaatkan untuk apa gitu. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi peta itu merupakan salah satu alat analisis geografi. Jadi, melalui peta ini, para peneliti geografi bisa mengerti gitu daerah yang akan kita teliti atau kunjungi gitu pada peta tersebut. Nah, yang selanjutnya terdapat alat untuk perencanaan pembangunan. Jadi, suatu daerah atau suatu negara ini jika ingin merencanakan pembangunan, mereka juga akan membutuhkan peta tersebut. Misalnya, di mana nih yang cocok kita bangun untuk pembangunan mall, masjid, ataupun rumah sakit dan pemukiman yang lainnya. Gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau perlu kita ulas kembali gitu materinya, takut ada yang belum paham ataupun ada yang kurang mengerti gitu. Silakan Najrul, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sepertinya udah pada paham ya apa yang udah dijelaskan? Ya, Bu. Insya Allah. Ya, semoga yang barusan Ibu sampaikan terserap gitu sama semuanya. Bu Mutia, makasih. Makasih, Bu Mutia. Ya, sampai sini ya. Terima kasih. Anak-anak Bapak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Semoga kalian sehat selalu. Dadah, Ibu. Semangat.